Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Oke, balik lagi bersama saya selalu di rubrik kita Tanya Dong Dok. Waduh, sebentar gak kumpul ya. Nah, dulu gini aja dulu ya. Oke, dan pastinya luar biasa ya. Karena di episode kesekian ini ya, kita sudah kedatangan ya Dokter Andrian, spesialis andrologi. Selamat siang Dok. Halo Dok. Selamat Sehat siang. Dok ya? Sehat. Oke, ini walaupun di tengah terkena seperti ini, kita memang harus semangat terus ya Dok ya pokoknya ya. Iya, betul. Dan pasti yang kedua, di sebelah saya ya ada Dr. Agung Aji Prasetyo, MSI Med SPGA, spesialis bedah anak. Iya. Selamat siang. Ini panjang-panjang ya gelarnya ya, beda kayak saya cuma satu nama aja ya. Oke, dan luar biasa, karena kita di rubrik kali ini kita akan membahas seputar yang namanya penis kecil atau mikropenis ya. Ini yang biasanya teman-teman yang cowok-cowok banyak yang bertanya nanti pasti Dok ya. Apalagi yang cowok-cowok ini permasalahan kalau kumpul, kalau nongkrong anak muda kan seberapa? Wah, sepiro gitu ya Dok ya. Dan juga bersama Dr. Agung nanti kita akan membahas seputar yang namanya kitan Iya. atau sunat. Nah, kitan pada anak itu boleh nggak sih? Nah, kadang kan banyak orang tua yang mungkin bayi udah dikitan atau seperti apa, nanti kita tanyakan lebih jelasnya bersama kedua dokter yang ada di sebelah saya, Dokter Andrian dan juga Dokter Agung Aji Prasetyo. Ini saya mau ngasih tahu dulu ya untuk jadwal dokter. Ini langsung saya bacakan ya. Oke. Jadwal Dokter Aan ini ada di Senin sampai Jumat ya Dok ya, jam 8 sampai jam 4 sore, dan di hari Sabtu jam 8 sampai jam 2 sore. Dan untuk Dr. Agung Aji Prasetyo ya, spesialis bedah anak ya. Ini ada di hari Senin pukul 5 sampai pukul 6 saja, 1 jam aja Dok ya berarti ya hari Senin ya. Hari Rabu jam 4 sampai dengan jam 5, dilanjutkan jam 5 sampai dengan jam 6. Dan hari Sabtu pukul 9 sampai dengan jam 10 dan juga pukul 10.15 sampai jam 11 ya. Terlalu panjang bisa lihat di bawah ini ya. Kalau gadget kali ya. Luar biasa nih, saya taruh dulu aja nih biar nggak ngumpul-ngumpul ya. Kita semangat Dok ya. Kita membahas ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat mungkin ya, apalagi seputar para ibu yang mungkin akan mengkitan anaknya, gitu kan. Ini saya mau nanya dulu nih sama Dokter Agung ya. Sebenarnya apa sih Dok indikasi sunat? Nah, ya ini banyak sekali pertanyaan pasien ya. Indikasi sunat pada anak itu sebenarnya apa sih? Ya, kita tahu sebenarnya ada dua indikasi. Yang pertama, indikasi sosial, budaya, dan keagamaan. Ya, misalnya kalau agama Muslim kan pasti agama Islam ya, wajib untuk dilakukan khitan. Kemudian budaya misalnya kalau di Jawa Barat itu anak-anak kecil-kecil sudah disunat. Kurang dari 5 tahun rata-rata sudah pada sunat. Kalau di Jawa Tengah kan sekitar 12 tahun. Usia remaja gitu ya dilakukan sunat. Sampai udah tua nggak ada tuh ya? Nanti alot soalnya. Iya. Kemudian yang kedua adalah indikasi medis. Indikasi medis itu salah satunya kalau ada phimosis yang menyebabkan infeksi saluran kemih, atau ada balanitis ya, radang di kulup di kepala penisnya ya. Kemudian untuk pencegahan infeksi juga bisa dilakukan sirkumsisi. Terpaksa memang harus disunat. Iya, betul. Ya. Oke, kalau kita ngomongin kapan sih anak harus sunat gitu kan? Apakah bayi itu boleh sunat Dok? Keluar oe, potong itu boleh nggak sih Dok? Ya. Nah, ini banyak juga pertanyaan seperti itu dari orang tua pasien ya. Sebenarnya tidak ada indikasi waktu yang khusus kapan harus dilakukan sirkumsisi. Semua usia boleh dilakukan sirkumsisi. Asal kita lihat lagi tadi indikasinya. Kemudian untuk bayi, apakah boleh dilakukan sunat ya? Jadi indikasi sunat pada bayi itu adalah untuk pencegahan infeksi saluran kemih ya, yang banyak terjadi pada bayi dan anak. Nah, kita harus melihat juga bayi itu ada masalah sebelumnya atau tidak ya. Misalnya bayi itu lahir dengan kelainan bawaan atau prematur atau berat badannya masih terlalu kecil, ya sebaiknya kita tunda sampai dia kondisinya baik. Ya. Tapi kalau pada anak di mana dia penisnya normal,
baik, tidak ada masalah, tidak ada kelainan, ya sah-sah aja untuk dilakukan sirkumsisi, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, sebenarnya nggak ada masalah. Oke, jadi sudah dijelaskan ya, memang kapan anak harus sunat dan apakah bayi boleh sunat. Kita kan ada teraan ya, santai dulu ya kan. Soalnya narasumbernya dua ya. Nah, Kan? kanan kiri. Gitu kan. Ya, kalau penis yang normal pada anak-anak itu seperti apa sih dok? Kalau ukuran pasti kecil ya, itu seperti apa dok? Bisa dijelaskan dok? Jadi gini, kalau kita melihat kata-kata normal, kita tidak hanya melihat pada bentuk dan ukuran, tetapi juga pada fungsinya. Ya, pada anak-anak fungsinya memang baru hanya untuk berkemih saja, ya. Tetapi yang namanya bentuk dan ukuran itu seiring dengan pertumbuhan usia dia akan mengalami perubahan. Perubahannya dia membesar dan memanjang. Oke. Ya. Jadi tidak bisa kita katakan 5 cm itu normal, 3 cm itu normal, tidak bisa. Kita harus perhatikan dia pada rentang usia berapa. Nanti untuk lebih lanjutnya ada tabelnya, nanti mungkin akan ditayangkan tabelnya. Bayangin ya. Ya. Ini tabelnya Di nih. situ ada ukuran-ukuran penis normal sesuai dengan jenjang usia anak. Oke. Seperti itu. Ini juga harus diperhatikan orang tua dok ya, karena Betul. ya minimal melihat, oh anakku masih normal nih. Iya, Gitu betul. kan. Tapi kalau masih kecil terlalu panjang juga nggak baik gitu ya. Selama ini yang terlalu besar nggak ada yang komplain sih. Oh nggak ada ya? Ya. Kebetulan ya dok ya, masih kecil udah panjang, wah makin besar tambah panjang ya. Iya. Sampai nggak muat dan disapu dok ya. Iya. Ya. Oke, lanjut dong. Terus dok, biasanya berarti memang orang tua harus memperhatikan juga dok. Betul, betul. Patok, wah anak kecil 3 cm, 5 cm, 7 cm itu normal. Iya, ada ukurannya, betul. Oke, luar biasa ya. Dokter Adan, lagi dokter Agung mungkin ya? Iya. Mungkin kondisi penis yang tidak boleh disunat itu seperti apa sih dok? Ada nggak sih dok? Ya, ada beberapa kondisi ya yang membuat penis itu tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk dilakukan sunat atau sirkumsisi. Ya, sebagai contoh yang paling sering kita temui adalah kondisi hipospadi. Hipospadi itu kelainan di mana lubang pipisnya itu tidak berada di ujung, Oh. tapi berada di bawah penis. Biasanya Saya pernah lihat teman saya kayak gitu. Iya. Penyakit berarti dok? iya, kelainan bawaan. Atau penisnya bengkok seperti ini karena dia lubangnya posisinya berada di bawah. Nah, itu kita tidak boleh lakukan sunat. Karena apa? Kulup yang ada itu kita bisa manfaatkan untuk membuat saluran. Ya, saluran kencingnya itu dari bawah kita tarik ke depan dengan menggunakan bahan kulup yang sudah ada. Terus kondisi lainnya seperti epispadi atau ambigus genitalia, itu kelainan di mana orang sering bilang kelamin ganda ya. Oh, kelamin ganda ya? Mungkin Kita- bisa dijelaskan secara visualnya kelamin ganda itu saya masih bingung juga. Ya, jadi kelainan ganda itu adalah kelainan genetik ya, di mana dia ada permasalahan, biasanya ada permasalahan hormonal sehingga kelamin yang misalnya jenis kelaminnya laki-laki tapi tampilannya seperti perempuan. Oh. Demikian juga harusnya dia perempuan, tampilannya mungkin seperti laki-laki Ada ya. dalam teks juga gitu Ya, seperti kita ketahui kasus kemarin ya, ada pemain bola voli itu ya, sampai dewasa baru ketahuan ternyata. Iya. Iya, saya juga bukan juga dok. Ada juga kan atlet Indonesia, poli Indonesia dok kayak gitu dok. Pantesan kalau orang melihat secara visual ini cowok banget, ternyata Iya. dia cewek. Akhirnya berubah ya dok ya. Iya, Dia jadi betul, cowok gitu ya. betul. Kalau kita ngomongin phimosis ya dok ya. Ini penyebab serta gejalanya apa sih dok? Iya. Phimosis ya. Phimosis itu adalah kondisi di mana kulup bayi itu terlalu sempit ya, kulup kelaminnya itu terlalu sempit sehingga pipis kalau mau keluar itu tertahan dulu di kulupnya tersebut. Oke. Efeknya apa? Efeknya kotoran gampang sekali numpuk di dalam. Sakit nggak sih dok? Penderita itu merasakan kayak Ya, kalau kotoran numpuk, kemudian kuman berkembang biak, ya bisa jadi nyeri, radang di situ, ya. Kalau yang lebih parah bisa sampai infeksi saluran kemih karena kumannya masuk ke dalam kandung kemih misalnya. Nah, kondisi seperti itu memang butuh untuk dilakukan sirkumsisi. Oke. Gitu. Jadi itu tadi ya punya dari phimosis. Phimosis. Saya baru tahu ternyata ada bentuk penis yang seperti ini, terus bolongan di bawah udah ya. Iya. Terus balik ini nggak ada dong ya? Ada, namanya epispadi. Tadi. Epispadi ya. Jadi lubangnya nggak di bawah tapi justru di atas Di di atas sini. dong? Ha-ha.
Oke, La- itu sih kamu nggak berarti ya? Ya. Iya, kelainan-kelainan seperti itu. Seperti itu bentuk ya. Nanti kita ngobrol lagi, banyak pertanyaan juga untuk keterangan di sini. Rubrik kita tanya dong dok ya. Masih bersama dokter Anda, dokter Agung yang luar biasa sudah menjelaskan tadi mekanisme hitam pada anak ya, ukuran normal penis pada anak. Tapi jangan lupa di Rumah Sakit Legorejo itu ada paket hitam ya. Untuk orang tua yang mungkin mau tanya-tanya boleh langsung ya. Spesial harganya ada di sini ya. Dan untuk reservasi call centernya jangan lupa di 024 86466000 ya, bisa lihat di bawah ini ya. Jangan lupa di capture. Terus jangan lupa buat kalian semuanya untuk selalu like, comment, dan subscribe di YouTube kita SMC RS Legorejo ya. Sekali lagi SMC RS Legorejo, dan juga di Instagram kita di @RS Legorejo. Dokteran. Waduh. Iya. Tadi aku udah jelasin ya dok ya seputar ukuran normal penis terhadap anak. Ternyata nggak ada jaminan ya, 2, 3, 4, 5 cm itu yang penting perkembangannya memang normal gitu ya dok ya. Nah, kalau kita ngomongin bagaimana prosedur pengukuran penis dok, wah Nah, ini edukasi buat orang tua juga nih. Nah. banyak orang awam ya, mungkin ibu-ibu juga sering mengukurnya hanya berdasarkan yang terlihat ya. Sebetulnya itu kurang tepat ya. Kalau kita mengatakan ukuran penis sebenarnya itu harus ukuran penis dalam keadaan ereksi. Tetapi kalau anak-anak kan belum bisa ereksi, belum waktunya untuk ereksi, belum puber ya. Jadi kita mensimulasikan dia seperti ereksi, harus dalam keadaan sedikit ditarik. Dalam bahasa Inggrisnya stretch ya. Nah, cara mengukurnya kalau kita menggunakan mistar atau penggaris, penggaris itu diletakkan di bagian punggungnya penis ya, atau di bagian tepinya penis ya. Dengan cara penis itu di kepala penis kita menggunakan 2 jari, jempol dan telunjuk untuk melingkari kepala penis, kemudian kita agak tarik sedikit. Penggaris kita tekankan ke lemak perutnya. Agak Ya, disadar dia ya, udah supaya lemak perutnya tertekan. Nah, kita mulai hitung titik 0 itu setelah lemaknya tertekan habis ya. Jadi kita hitung mulai dari pangkal sampai ke ujung ya. Dalam catatan khusus kulupnya jangan dihitung ya. Oke. Kalau ada kulup bisa dibuka sedikit kulupnya. Kita hitung sampai lubang kencingnya. Itu titik paling ujungnya Titik seperti paling itu. ujung ya, disogok sampai lemaknya habis dok ya. Iya. Megangnya gini ibu-ibu ya, dan gini nanti kayak ular ya. Dijepit, Ular. dijepit. Oh. Ya kalau ini penis jepit gitu ya, ditarik. Iya, jangan sampai anaknya berteriak loh, sakit. Jangan, itu Ya, terlalu kasar berarti orang tuanya. ya, betul. Kalau gangguan ukuran penis tuh sebenarnya apa aja sih dok? Nah, kalau kita lihat ukuran pasti ada yang lebih besar, ada yang normal, ada yang lebih kecil. Ya, kalau yang lebih besar nggak ada yang komplain, normal nggak ada yang komplain. Ya, walaupun ada beberapa yang merasa kurang besar. Ya, yang sering dikomplain adalah ukuran yang kecil, ya lebih kecil dari normal. Kalau lebih kecil dari normal kita bagi lagi, ya menjadi yang kecil atau yang mikro. Nah, seperti itu. Mikropenis ya. Berarti ada istilah mikropenis dok ya? Betul. Penis yang kecil itu Betul. ya. Beda dengan ukuran normal. Iya. Kan? Biasanya apa sih penyebabnya dok? Biasanya penyebabnya yang pertama memang pada ras-ras tertentu ukuran penisnya lebih kecil ya, tetapi mikropenis itu terjadi sebagai akibat kekurangan paparan hormon selama dalam kandungan dan selama pertumbuhan. Oke ya. Betul. Jadi ukuran ras juga dok ya. Bisa Dari berpengaruh. Arab, ya kan? Dari orang Londo ya kan. Ya, tentu ukuran penis normal harus kita sesuaikan sesuai dengan rasnya masing-masing seperti itu. Oh, saya Londo ya, ya sorry ya, Asia juga dok ya. Oke, dokter An luar biasa, kita ke dokter Agung ya. Iya. Nah kalau kita ngomongin metode sunat konvensional versus laser versus clamp, Ya. itu penjelasannya seperti apa dok, secara ilmiah? Ya,
Nah, ini juga harus dijelaskan pada masyarakat. Banyak sekali yang tanya juga. Karena iklannya di jalan kan besar-besar tuh ya. Wah, iya. Sunat klem, ada Tidak sakit. iya tidak sakit, Hanya sebentar. mata. Iya, tidak dijahit. Betul. Kemudian ada juga sunat laser ya. Betul. Diklaim menggunakan alat laser yang canggih. Nah, oke. sebenarnya semua metode itu baik selama ditangani oleh tangan yang tepat ya. Kalau kita lihat laser itu pengertiannya kan sebenarnya cahaya. Cahaya. Sedangkan kalau orang bilang sunat laser, rata-rata yang dipakai itu bukan cahaya laser itu, tapi memakai kawat pijar atau kawat panas. Oh, Seperti oh iya. iya, seperti solder itu ya. Betul dok ya. Nah, kelebihannya adalah memang tidak berdarah ya karena menggunakan panas. Dia langsung ketutup. Langsung ketutup perdarahannya. Tapi kekurangannya penyembuhannya jadi sembuh luka bakar ya. Kayak ada bekas luka bakar Betul. Nah, sedangkan sembuh luka bakar itu biasanya malah justru lebih lama dibandingkan penyembuhan biasa kalau kena luka pisau gitu ya? Biasa itu misalnya. disebut konvensional. Konvensional, ya. Jadi biasanya penyembuhan luka bakar itu malah justru lebih lama dibandingkan yang sunat konvensional. Kemudian sunat klem ya. Sunat klem itu memang tidak dilakukan penjahitan ya, tapi dia menggunakan klem, kemudian kulupnya dipotong, kemudian klemnya itu dipertahankan biasanya selama seminggu. Nah, tentu dalam waktu seminggu itu anak membawa klemnya itu menetap di kelaminnya. Oh, nyanggrok ya pasti ya. Iya, lah tentu beberapa anak juga tidak nyaman dengan hal itu. Apalagi, iya, apalagi kadang-kadang klemnya lepas belum waktunya, berdarah, atau justru motong kulitnya terlalu berlebihan, sehingga ada juga sisi ketidaknyamanan itu ya. Itu yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat ya. Jangan istilahnya termakan iklan. Jangan termakan iklan. Nah, Kita kan gede di jalan betul. raya balihonya gede-gede dok. Betul. Sekejap mata. Wah, sunat dalam kehidupan mata gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin era dok ya, era saya konvensional berarti ya. Iya. Betul, tiduran, mata pisau tergunting sama muka, Iya. ya kan? Biasanya langsung jadi malah. Iya dok. Cepet jadinya mungkin yang ditakutin anak-anak zaman dulu dok itu adalah waktu buka perban dok ya. Nah, Aduh, sakit buka perban perih gitu Iya. ya. Sekarang masih ada nggak sih dok kayak gitu? perban pun tidak selalu digunakan. Ya, saya jarang memakai perban. Rata-rata kita rawat dengan perawatan terbuka. Jadi tidak diperban, cuma menggunakan salep. Ya, salep itu salep antibiotik untuk melindungi supaya dia tidak terinfeksi. Kondisi tertentu yang menggunakan perban itu misalnya kondisi habis sunat tapi sunatnya yang pada anak gemuk ya. Supaya dia mencegah tidak tertarik lagi ke dalam. Oh, ini yang penting juga mau kita bahas. Ya, gitu ya. kemudian ada kondisi di mana gampang terjadi perdarahan ya, sunat pada anak-anak dengan gangguan perdarahan misalnya ya, ada hemofili. Itu kalau dia nggak diperban, dia gampang sekali untuk terjadi perdarahan ulang. Ya, makanya kita lakukan perban di situ. Itu penting juga yang dibahas ya. Mungkin adik-adik kita yang gemuk ya, Iya. teman-teman cewek gemuk itu kan mungkin ukuran manusia juga ikut kecil gitu dok ya. Nah. Itu gimana sih dok? Ada treatment khusus untuk menangani hitam pada anak gemuk? Sebenarnya belum tentu ya. Ukuran kalau anak gemuk kemudian penisnya Oh, belum kecil, tentu ya? belum tentu. Oh, iya. Rata-rata yang terjadi itu namanya barit penis atau penis yang tersembunyi ya. Seperti kita tahu tadi, pengukuran penis itu penis harus diturunkan, kemudian penggaris itu harus mentok sampai ke dasar ya. Nah, rata-rata kalau pada anak gemuk, penisnya itu ketutup oleh jaringan lemak, timbunan lemak di situ, sehingga nggak kelihatan, dia tersembunyi di dalam. Nah, jadi kalau kita mau ngukur ya harusnya benar-benar diturunkan itu ya, kulitnya itu diturunkan sampai batangnya itu nongol. Belum tentu penisnya kecil ukurannya. Banyak juga yang ukurannya cukup baik kok. Itu kalau orang Semarang bilang mendelep. Mendelep, iya. Dan itu sunatnya nggak bisa sembarangan. Harus ada penanganan khusus. Harus ada penanganan khusus ya, harus seperti operasi, kemudian mungkin batangnya itu harus ditarik dan dijahit di pangkalnya supaya nggak masuk kembali. Dokter Agung sendiri pengalaman menangani kesulitan anak gemuk sering sekali ya? Iya,
Yang beda-beda treatmentnya dok ya. Treatmentnya beda-beda. Dan mungkin kapan sih kita membutuhkan bius total untuk ikan pada anak ini dok? Nah, masalah pembiusan itu sebenarnya indikasinya adalah anak kooperatif atau tidak. Misalnya bayi umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kan masih belum terlalu banyak gerakannya. Ya kita masih bisa menggunakan bius lokal. Bius lokal itu pakai suntikan biasa. Tapi kalau anaknya sudah besar ya, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu pasti kan nggak kooperatif ya. Nah, terpaksa kita menggunakan bius total, jadi ditidurkan. Tapi bius total pun sebenarnya aman-aman saja ya. Rata-rata hanya cukup diperlakukan pembiusan dengan sungkup. Jadi pasiennya tidur dengan sungkup, nanti setelah tindakan selesai langsung bangun. Oh, Iya. sesederhana itu dari Iya. luar biasa. Oke. Robri, kita tanya dong masih bersama Dr. Agung dan Dr. Aan yang sudah menjelaskan sekali lagi untuk masalah penis pada anak ya. Tadi ada mikropenis ya, dari normal sampai mikropenis, dan juga tadi kintan dari anak yang normal sampai anak yang gemuk ya dok ya, sudah dijelaskan. Dan jangan lupa untuk sahabat semuanya ya, untuk paket kintan dan konsultasi online boleh banget ya di Rumah Sakit Tulang Rejo. Untuk infonya bisa langsung di bawah ini ya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya di @rs.rejo. Oke, kita balik lagi tanya sama Dr. Aan ini dok ya. Ada namanya terapi untuk mikropenis. Itu ada beneran dok? Terapinya, dok? Betul. Seperti apa dok? Ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau mikropenis itu penyebabnya adalah gangguan hormon. Biasanya kadar hormon kelaki-lakiannya kurang. Jadi terapi kita adalah dengan memberikan hormon kelaki-lakian tersebut. Ya, tentu dosisnya harus dihitung sesuai dengan umur dan berat badan. Ya. Akan tetapi terapi ini hanya efektif sampai masa pubertas saja. Lewat dari puber, ukuran penis tidak dapat kita tambah lagi. Oh, mana dok? Kalau umur pubertas sekarang itu usia berapa sih dok? Sekarang rata-rata mulai pubertas, ada yang saya menemukan 10 tahun sudah puber, 11 tahun sudah puber. Kalau dulu kan kita 13-14 ya. Kemudian batasan akhir pubertas sekarang ini di 16-17. Oke, Ya. maksimal batas pubertas ya. Jadi setelah pubertas tidak bisa lagi menambah ya dok? Tidak bisa menambah, betul. Jadi tujuan terapi ini sebenarnya seperti apa dok? Mungkin pemantauan terapi untuk mikropenis itu sendiri dok? Kalau kita memberikan terapi untuk mikropenis, kita memberikan hormon. Ya, sedangkan hormon itu bekerja tidak hanya pada penis, tetapi juga pada testisnya. Oh, persisnya juga. Ya. Jadi pemantauan kita harus pantau nanti testisnya sakit atau tidak, ya. Kemudian selain itu hormon testosteron juga mempengaruhi emosi, perangai. Anak-anak nanti akan menjadi lebih aktif, lebih emosional seperti itu, ya. Ada rasa emosional juga tumbuh pada Betul. anak-anak ya, dok, ya? Selain dari target yang kita harapkan penisnya bertambah besar dan panjang, seperti itu. Oke, luar biasa tadi ya dokter Aan ya. Kita ke Dokter Agung ya. Berarti kipan ya ini ya. Oke, jadi dok, apa saja nih komplikasi pada sunat dok? Ya, sunat kalau dikerjakan oleh tenaga ahli yang tepat tentu jarang menimbulkan komplikasi. Ya, problemnya kadang-kadang ditangani oleh tenaga yang kurang tepat ya, kurang berpengalaman sehingga banyak terjadi komplikasi. Yang paling sering kita temui perdarahan. Perdarahan. Ya, misalnya karena ada pembuluh darah yang tidak diikat atau tidak dihentikan perdarahannya dengan baik. Ya, sepertinya sudah tidak berdarah, tapi nanti pulang balik lagi karena perdarahan. Yang kedua, misalnya ada perlukaan atau ada fistula ya, fistula itu ada luka ya di kepala penisnya sehingga menimbulkan kebocoran saluran kencingnya di situ. Yang ketiga, paling sering retraksi khususnya tadi pada anak gemuk. Ya, anak gemuk dilakukan sunat secara biasa,
kemudian nanti jadinya tenggelam itu tetap ya, jadi kesannya tidak nongol penisnya, kelep mendelep. Nah, jadi perlu dilakukan sunat ulang. Dilakukan sunat ulang. Iya. Tapi kita ngomongin perawatan pasca disunat ya. Pertanyaan yang sama kayak tadi dok, ini perlu ke diperban dok kayak gini? Ya, tadi perban sudah sempat kita singgung ya, ada indikasi tertentu untuk dilakukan perban. Rata-rata kita tidak lakukan perban itu. Kecuali tadi indikasi tertentu, misalnya pada anak yang gemuk atau pada anak yang ada gangguan perdarahan. Nah, itu mungkin perlu kita lakukan pemerbanan. Ya. Luar biasa Dokter Aan, Dokter Agung sudah menemani kita untuk episode kali ini. Matur sekali lagi dok ya, sehat selalu. Ya. Sehat selalu. Ini kita pokoknya tetap semangat teman-teman, jangan lupa ya, karena di RS Telaga itu sudah ada paket kitan dan konsultasi online. Jadi untuk orang tua jangan khawatir ya kan, untuk mengkonsultasikan anaknya sendiri yang ada di rumah ya kan. Dan juga udah dijelaskan Dokter Aan cara mengukur penis normal seperti apa dok ya, kitan konvensional versus laser versus klaim itu seperti apa, sudah dijelaskan ya. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya, sahabat yang ada di rumah. Jangan lupa untuk follow terus di Instagram kita di rs.telaga dan juga di @tribunjata ya. Dan jangan lupa YouTube kita di follow ya, sama di subscribe ya, di like, di komen juga kan, ada di SMC, RS Telaga dan juga Tribun Jata. Terima kasih, baik lagi besok ya, ketemu lagi kita besok ya udah ya di episode selanjutnya. Ini beri kita tanya dong.